Ini pertanyaan yang cukup menarik. Mengapa Islam pada masa Nabi mudah difahami, kemudian mudah juga untuk diamalkan, dijalankan dengan penuh semangat, dan hasilnya begitu jelas terlihat bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kita saksikan baru beberapa tahun Nabi hijrah ke Madinah terjadi kebangkitan di tengah-tengah umat. Bangsa Arab yang tadinya bercerai-berai, bahkan dua suku besar penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, yang berperang dalam masa yang begitu panjang, menelan korban yang berjatuhan, kerugian yang besar, dapat disatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak mereka semua berserah diri kepada Allah, melupakan dendam-dendam jahiliyah. Siapa yang mengingat permusuhan jahiliyah, maka mereka bukan dari pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pada zaman dahulu kala yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka fokus mengikuti bimbingan wahyu yang Allah turunkan pada Nabi. Allah berfirman kepada nabinya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, agar kamu mengeluarkan umat manusia dengan kitab ini dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Nah, sahabat Nabi fokus betul-betul dalam mendengarkan dan mengikuti wahyu Allah, memahami Islam dan tuntunannya dari wahyu ilahi. Nabi memberikan contoh yang sederhana, karena Nabi sepanjang hidupnya menyampaikan ayat-ayat Allah. Dalam seluruh khutbahnya selalu menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saat ini berbeda keadaannya, di mana kita jumpai umat Islam terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok dan golongan-golongan, ke dalam madhab-madhab. Melalui madhab yang mereka yakini, mereka menyerang kelompok yang lain, menyalahkan juga kelompok yang berbeda dengan mereka, dan menganggap diri mereka sebagai golongan yang selamat. Dan madhab juga dijadikan oleh orang-orang munafik untuk berlindung di balik madhab agar mereka tidak disalahkan. Di saat dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka mengatakan, dalam pendapat madhab ini tidak seperti yang kamu katakan. Akhirnya hanya karena hal sepele mereka bertentangan, bermusuhan, saling menyerang dan membusukkan satu dengan lainnya. Akhirnya kebusukan menyebar di tengah-tengah mereka, kepercayaan juga hilang, yang ada hanyalah kefanatikan, bukan keislaman dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat Nabi fokus kepada wahyu, fokus kepada apa yang Allah turunkan dari syariatnya. Dan syariat di sini apa-apa yang disepakati sebagai satu keharusan, baik dalam perintah maupun dalam larangan, ataupun dalam mengatur hidup kita, di mana madhab-madhab tidak berbeda-beda. Mereka fokus pada zaman dahulu kepada hal ini. Setelah wafat Rasul, para sahabat dalam fikih bukan dalam syariat terjadi perbedaan pendapat. Tapi ini tidak sama sekali mencegah para sahabat, tidak menghalangi mereka untuk bersatu berjuang di jalan Allah, karena mereka tahu fikih ini merupakan pendapat manusia yang tidak sakral, tidak suci. Di saat kita memiliki pendapat lain dengan dasar yang kita pegang, maka hal tersebut dapat diterima. Oleh karena itu para sahabat tidak pernah berkelahi dalam kunut dan tidak kunut. Mereka tidak berdebat dalam masalah-masalah semacam ini, tapi mereka betul-betul fokus untuk mendengarkan wahyu Allah, kemudian memahaminya, mengamalkan isinya. Setelah itu masing-masing berjuang sesuai dengan peran. Yang pedagang berdagang, yang katakan bekerja sebagai seorang petani berjalan sebagai seorang petani, yang bekerja sebagai seorang tukang batu bekerja sebagai tukang batu, yang berjihad mereka menjalankan kewajiban mereka. Jadi betul-betul umat dipompa semangat mereka dengan semangat keimanan, keislaman, dan bersatu dalam iman dan Islam mereka meraih kemuliaan dan kejayaan. Kalau sekarang ini justru mereka diajak bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok, bermadhab-madhab, dan saling bermusuhan satu dengan lainnya. Nah, yang kita inginkan, bagaimana kita fokus pada wahyu, pada syariat yang Allah turunkan,
Kemudian kita mengambil dari riwayat-riwayat hadis Nabi kita yang sejalan dengan tuntunan dan bimbingan Al-Quran. Semuanya kita kembalikan ke dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, sungguh sayang, masih banyak propaganda di tengah-tengah masyarakat menuduh orang yang membacakan ayat Allah, menyampaikan Al-Quran sebagai orang-orang yang sedang melakukan bid'ah. Padahal nabinya justru menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya tidak menyibukkan umatnya dengan pertentangan. Bahkan nabinya melarang sesama saudara untuk saling mencaci, saling memaki, saling memberikan julukan yang tidak patut. Tapi kefanatikan telah membutakan hati kebanyakan orang. Akhirnya mereka bekerja dengan mengikuti hawa nafsu mereka, tapi tetap beranggapan bahwa mereka orang-orang yang terbenar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari betul-betul kita fokuskan diri kita sebagai orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah. Fokus kepada kitab Allah, mempelajari ayat-ayatnya, merenungkan isinya. Kemudian dari fikih, ambil dari fikih yang kita perlukan untuk betul-betul bekal dalam menjalankan ibadah kita. Tapi jangan kita berdebat, berbantah-bantahan dalam hal ini yang menimbulkan kekerasan hati kita, yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Serahkan fikih pada ahlinya, lalu kita mengamalkan dengan mengikuti mereka-mereka yang ahli. Kemudian jangan kita bermusuh-musuhan kalau terdapat perbedaan di antara yang kita amalkan dengan yang lain. Selagi kita bersatu dalam prinsip keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.